Halo teman-teman, selamat datang di channel Ismi TV New. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas apa aja sih yang bisa bikin seseorang bakal punya yang namanya mata minus. Nah, yang kita ketahui kalau misalnya orang mata minus itu artinya orang yang punya mata rabun jauh ya, atau biasa kita sebut dengan miopia. Dan di sini sebenarnya untuk orang yang dengan mata minus memiliki kekurangan seperti dia tidak bisa, mungkin kurang jelas melihat yang namanya rambu lalu lintas, kemudian tulisan-tulisan jarak jauh, dan lain sebagainya. Kemudian hanya ada beberapa cara untuk membantu seseorang melakukan pertolongan terhadap matanya sendiri. Contohnya menggunakan kacamata minus yang pastinya sudah diresepkan oleh dokter, kemudian penggunaan soft lens dan operasi refraktif lainnya. Oke, jadi aku bakalan ngebahas apa aja sih sebenarnya gejalanya. Nah, ini ada gejala yang pertama, yaitu biasanya orang dengan yang mulai mau terjadi mata minus kepada dirinya, pertamanya dia akan mengalami yang namanya sakit kepala. Nah, untuk sakit kepala itu sebenarnya awal-awal nggak intens ya, karena beberapa orang mungkin baru menyadari akan terjadi gejala seperti itu ketika dia merasakan sakit kepala, mulai dari ketika dia berfokus kepada tulisan-tulisan yang sangat banyak, kemudian berfokus pada satu penglihatan, melihat cahaya atau menonton televisi, atau misalnya main HP, main game, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu tidak bisa fokus terlalu lama kepada satu tujuan, kayak sepertinya tulisan dan lain sebagainya. Next, kemudian untuk gejala yang kedua, biasanya seseorang dengan yang akan mengalami gejala mata minus, mereka ketika melihat pandangan yang beberapa jauh meter dari dirinya akan merasakan kayak keletihan, pegal di sekitar matanya, karena mereka tidak bisa berfokus terlalu lama kepada pandangan yang jauh beberapa meter dari dirinya. Kemudian gejala selanjutnya ini adalah gejala yang tidak semua orang ngerasain, yaitu mata juling. Karena tidak semua orang yang bakal terjadi mata minus kepada dirinya, tidak semuanya akan mengalami yang namanya mata juling. Jadi hanya beberapa saja yang mengalami gejala seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, mata yang kelelahan saat berkendara. Biasanya orang-orang yang berkendara, terutama berkendara dengan menggunakan sepeda motor, akan sangat merasakan sekali gejala tersebut. Jadi ketika angin yang ketika masuk ke dalam mata, ketika kita mengendara sepeda motor, maka akan terasa sekali membuat mata kita lelah, cepat ngantuk, cepat perih, dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman mulai mengalami gejala tersebut, langsung segera hubungin ke dokter, karena miopia itu sebenarnya sangat sulit sekali ya untuk disembuhkan, karena tidak semua orang bisa disembuhkan dari penyakit mata minus tersebut. Memang sebetulnya untuk mata minus itu tidak semua bisa disembuhkan, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kita bisa mencegah dari mata minus tersebut. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi resiko tersebut, yaitu mengurangi resiko atau pencegahan terjadinya mata minus terhadap teman-teman. Caranya gampang banget, terutama teman-teman pertama harus mengkonsumsi sayur mayur yang banyak mengandung vitamin A. Seperti yang udah kita ketahui banget ya, kalau vitamin A itu emang bagus banget buat kesehatan mata. Kemudian teman-teman juga harus memastikan kalau misalnya teman-teman lagi belajar, lagi membaca, pastikan untuk dalam keadaan penerangan yang cukup, artinya tidak terlalu gelap dan juga terlalu terang juga ya. Karena kalau misalnya cahaya terlalu terang juga bisa banget bikin mata kita cepat lelah ketika kita membaca dalam sebuah tulisan, buku, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga harus menjaga aktivitas yang misalnya teman-teman terlalu melihat sesuatu sangat dekat, seperti melihat handphone sangat dekat, melihat tulisan sangat dekat, dengan rentan waktu yang cukup lama tanpa membiarkan mata teman-teman istirahat, atau biasanya mata teman-teman itu benar-benar diforsir untuk membaca sesuatu, untuk melihat sesuatu, untuk menonton sesuatu, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, itu tadi tentang pencegahan untuk mata minus dan juga untuk gejala-gejala yang akan terjadi ketika kamu bakalan menghadapi yang namanya mata minus.
Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video Ismi TV-nya selanjutnya. Sampai jumpa.